Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam program GPDI Villa Melati Mas menyapa kita semua. Sebelum kita melakukan akan aktivitas dan pelayanan di sepanjang hari ini, kita akan awali dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Di sini menggambarkan tentang orang-orang yang tidak setia, tidak sungguh-sungguh dalam mengikut akan Tuhan, dan juga orang-orang yang setia dalam mengikut akan Tuhan. Next, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Katakanlah gadis-gadis yang bodoh ini merupakan gambaran dari orang-orang yang tidak setia, tidak sungguh-sungguh dalam mengikut akan Tuhan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana adalah gambaran dari orang-orang yang setia, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mengikut akan Tuhan. Next, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kita sebagai gereja Tuhan yang merupakan lambang dari mempelai wanita yang sedang menantikan kedatangan mempelai pria, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam penantian, wajar saja kalau kita merasakan capek, ngantuk, bahkan tertidur. Namun apabila kesiapan yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bijaksana ini, tentulah aman-aman saja. Bagaimana kalau kesiapan kita seperti gadis-gadis bodoh? Next, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Mendengar mempelai itu akan datang, tentunya mereka segera mengecek seberapa banyak persiapan mereka dalam menantikannya. Nah, dalam kehidupan kita sudah seberapa jauhkah persiapan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Apakah seperti gadis-gadis yang bijaksana ataukah seperti gadis-gadis yang bodoh? Next, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ternyata gadis-gadis yang bodoh ini tidak melakukan persiapan yang matang. Persiapan mereka hanya setengah-setengah. Mereka hanya membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Jangan sampai kita seperti mereka, tetapi biarlah kita seperti gadis yang bijaksana yang melakukan persiapan yang matang, di mana mereka membawa pelita yang merupakan gambaran dari firman Tuhan, dan minyak itu adalah gambaran dari Roh Kudus, dan mereka juga mempunyai minyak dalam buli-buli mereka yang artinya minyak cadangan, sehingga pelita mereka tidak mudah padam, yang artinya firman Tuhan mereka tetap terus hidupi, dan semangat mereka di dalam mengiring, mengikut akan Tuhan tetap terus mereka jaga, mereka terus pelihara, sehingga di dalam melayani mengikut akan Tuhan semangat mereka tetap terus menyala-nyala, berkobar-kobar, dan kerajinan mereka itu tidak kendor. Next, mereka ini, gadis-gadis yang bijaksana ini bukannya pelit sehingga tidak memberikan minyak itu kepada gadis-gadis yang bodoh, tetapi keselamatan atau persiapan itu harus diusahakan masing-masing. Sudah tahu mau menunggu kedatangan mempelai itu, mengapa tidak melakukan persiapan yang matang? Nah, akibatnya ya kita lihat selanjutnya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, gadis-gadis yang bijaksana ini sudah aman ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Sungguh miris apa yang terjadi kepada gadis-gadis bodoh ini ketika mereka tidak melakukan persiapan yang matang. Ya, yang terjadi dalam mereka yaitu ketika mereka mencari minyak itu dan mereka kembali, pintu tidak dibukakan bagi mereka. Seberapa besar suara mereka berseru, pintu juga tertutup bagi mereka. Bahkan Tuhan itu berkata bahwa Tuhan itu tidak mengenal mereka.
Jangan sampai seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Biar di dalam kehidupan kita tetap terus melakukan kehendak Bapa di sorga, sehingga kehidupan kita tak hanya sekedar mengenal Bapa saja, tetapi kita dikenal juga oleh Bapa, sehingga kita boleh layak untuk mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, mari kita melakukan persiapan yang matang, sebab persiapan itu merupakan setengah dari keberhasilan. Dan biar kita tetap terus taat dan setia di dalam pengiringan kita terhadap Tuhan. Jangan sampai setia kita hanya di awal saja, tetapi harus juga di awal dan di akhir. Oleh karena itu, biar pelita minyak dan juga minyak cadangan tetap terus tersedia, tetap terus ada di dalam kehidupan kita. Di ayat terakhir berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Mari kita tetap terus berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dan kita tetap terus menjaga kehidupan kita agar kehidupan kita tetap kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Biar di dalam pengiringan kami terhadap Engkau, kami tetap terus setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan kami tetap terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, agar kehidupan kami Engkau pakai secara luar biasa dan lebih maksimal lagi. Berkati hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu yang melakukan aktivitas dan pekerjaan sepanjang hari ini, apapun yang mereka lakukan, selama itu baik dan berkenan di hadapan-Mu. Engkau tetap terus yang menolong dan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Menyerahkan seluruh rangkaian aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.